Halo, selamat datang teman trader dan investor. Kembali lagi di channel Cuan-Cuan Saham. Hari ini saya akan menganalisa IHSG yang dia turun 1,17% dan juga beberapa saham yang akan kita analisa. Salah satunya ada yang requestan dari komen kemarin ya. Buat teman-teman yang mau request sahamnya untuk dianalisa, bisa komen juga di video YouTube atau di Instagram @cuan-cuan-saham. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, subscribe, dan share agar channel ini semakin berkembang dan lebih banyak orang yang tahu dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Langsung aja. Yang pertama, saya akan menganalisa IHSG ya. Jadi hari ini IHSG turun 1,17% itu lumayan nganu ya, apa ya, roller coaster kalau istilahnya trader-trader tuh. Jadi tadi pagi sempat hijau, terus merah, terus sesi kedua itu bener-bener sampai merah itu. Tapi teman-teman udah pada cut loss atau belum nih? Harusnya gak usah ya hari ini, kayak penurunan hari ini tuh soalnya masih sehat kalau misalkan teman-teman lihat. Dan kenapa dia turun? Karena ya memang ini dia kepentok sama IHSG. Kenapa nggak rally kayak kemarin? Itu dia baru kepentok banyak resisten ini. Dan di sini baru konsolidasi. Yang support di 6.000 dia udah tembus. Tapi yang downtrend dari 2019 yang sama kayak saya bahas di video kemarin itu masih belum tembus juga, walaupun kemarin udah ngelewatin ya, tapi candlenya masih nyentuh dan balik lagi. Tapi dia udah nembus yang garis ini uptrend channelnya yang 2020, dan sekarang ya closingnya sekitar di garis inilah. Artinya ini ya semoga ini confirmation breakout ya. Dan shadownya panjang hari ini, tapi masih aman dan sebenarnya bisa dilihat penurunan hari ini tuh. Nah, ini dia masih ketahan sama EMA 20-nya. Ini EMA 5, 10, yang hijau ini EMA 20. Jadi itu artinya IHSG ini masih uptrend gitu. Karena masih dijagain di EMA 20. Jadi saya pun juga tadi waktu jam 12 tuh IHSG mulai turun tuh udah saya tungguin aja. Begitu nyentuh EMA 20 di 5984 terus dia mantul, ya udah langsung entry serok-serok yang udah pada keluar tuh. Dan ya lumayan bisa dapat nyopet-nyopet saham-saham yang bisa mantul hari ini. Tuh, jadi untuk outlooknya IHSG ini masih aman selama dia belum break EMA 20 ya. Dan mungkin penurunan hari ini tuh kayak apa ya, kayak menarik panah gitu, menarik anak panah agar bisa melesat lebih tinggi. Karena untuk ngebreak yang ini tuh agak susah. Ini udah downtrend channel dari 2019 gitu, jadi ngebreaknya pun susah. Nah ini semoga dengan penurunan ini ya besok bisa break lah gitu. Jadi breaknya di sekitar sini tuh 6.100 ini. Kalau misalkan udah ke break, udah ya walaupun tadi pagi udah naik tapi turun dulu, ya itu wajar sih, pasti ada yang taking profit dan lain-lain. Jadi untuk IHSG, untuk teman-teman yang masih trading atau investasi, apalagi saham-saham blue chip, big cap gitu ya, selama IHSG masih ada di atas EMA 20 ini masih aman. Tapi kalau misalkan udah keluar dari EMA 20 ya teman-teman bisa mulai taking profit, siap-siap cash tuh. Terus yang pertama, saham pertama yang akan saya analisa kali ini adalah Waskita. Hari ini WSKT, Waskita Karya, naik 10%, besar ya, mantap tuh. Dan nah ini coret-coretan saya tadi. Jadi Waskita hari ini naik 10%, nih kenaikan yang bagus ya, karena dia habis ngebreak resisten yang ini, candle ini. Ini kan close-nya 1500, resisten di 1500, dan sekarang dia udah closing di 1650. Ini masih sangat bagus Waskita ini, dan belum kelihatan pembalikan arahnya. Jadi kalau teman-teman masih punya, kalau menurut apalagi harga-harga murah ya, harga-harga di bawah gitu, Waskita mending di hold aja sih sampai kelihatan dia nggak lanjut uptrend. Dan supportnya sekarang udah baru ya, ini yang kemarin jadi resisten di channel uptrendnya sekarang udah ketembus dan udah jadi support sekarang. Jadi patokannya mungkin bisa yang hijau ini.
Kalau teman-teman mau garis juga bisa. Ini dari yang sini channel. Nah ini kan dia udah ke break tapi retest dulu. Terus ini ke break lagi, retest lagi, ke break lagi. Akhirnya ini confirmation break di sini dan hari ini dia naik 10%. Volumenya juga bagus, tinggi. Tuh, jadi kalau support terdekatnya WASH kita itu di 1500. Kalau teman-teman punya harga di bawah 1500 itu masih sangat layak untuk di hold sih. Masih oke banget, apalagi 2021 ini sentimen buat konstruksi itu banyak banget buat karya itu. Tuh, untuk targetnya di sini ada, dia pas berhenti di resisten juga ya, sekitar 1670 yang ini. Nah, mungkin target selanjutnya ini kan sama ini ya, 1690. Mungkin nanti target selanjutnya bisa ke sini 1755 atau 1750 terus ke 1770. Jadi target selanjutnya di sekitar sini. Saya genepin 1750. Nah, untuk target selanjutnya 1750, supportnya ada di yang terdekat 1500. Tapi kalau menurut saya mungkin besok ada koreksi dulu ya, karena udah penaikan 10% tuh pasti ada yang taking profit lah. Jadi mungkin 1 hari 2 hari candle nanti naik. Terus juga kalau teman-teman lihat kenapa dia naik, ini di kenaikan tuh dia membentuk pattern rising wedge kalau nggak salah ya, atau yang ascending triangle kalau nggak salah, saya lupa ascending atau descending. Ini di sini terus dia naik turun yang segitiga ini sama ini. Nah ini di sini kan dia kepentok terus turun, naik lagi guys, kemarin ngebreak, nah akhirnya sekarang naik tinggi. Jadi supportnya ada di sini, dan ya itu kenapa hari ini dia bisa naik tinggi, karena dia berhasil break. Karena orang membeli itu kan dua ya, kalau nggak beli di weakness atau waktu dia koreksi, itu belinya di breakout. Dan hari ini dan kemarin dia breakout, jadi hari ini banyak yang masuk. Lihat dari volumenya juga sangat tinggi ya. Lihat dari volumenya hari ini juga sangat spike, sangat tinggi banget. Ini artinya bagus, dan terus juga MACD-nya masih mengarah ke atas, masih ada akumulasi di ini, masih ada akumulasi juga, artinya kenaikan hari ini WASH kita ini bagus dan masih sangat layak untuk di hold. Oke, tuh saham selanjutnya yang akan saya analisa adalah Medco. Nah ini Medco juga dia naik hari ini. Medco naik 7%. Ini juga naik tinggi ya, setelah kemarin dia koreksi. Ini ada candle dengan shadow yang besar, artinya bearnya atau si penjual itu kalah di sini. Jadi dia udah turun terus diserok di sini pada langsung naik lagi. Dan ini sebenarnya candle kayak gini tuh bagus untuk entry ya. Ini hammer ini, kalau nggak salah hammer ya, karena saya nggak begitu hafal juga kalau candle. Ini bagus buat entry, terus juga bisa dikonfirmasi dengan adanya akumulasi kenaikannya, terus juga harga komoditas itu kan juga baru bagus-bagusnya gitu. Dan kenaikan hari ini pun dia juga nge-break resisten. Ini di 670 ya, resistennya terakhir tuh 670, dia berhasil nge-break dan bagus juga kenaikannya karena volumenya juga tinggi, akumulasinya juga ada. Arti dia diakumulasi, terus volumenya juga tinggi. MACD-nya ini baru mau golden cross. Dan ini kalau teman-teman mau entry masih oke banget sih, karena dia biasanya kalau teman-teman entry Medco ini bulan breakout. Jadi dia habis nge-break 670 ini. Nah, tapi kalau menurut saya base entry-nya tunggu dia konfirmasi dulu. Jadi mungkin besok ini kan ada shadow juga nih, artinya ada penolakan juga ya di kenaikan. Nah besok kalau udah koreksi, setidaknya kalau dia nggak jebol 670, misalkan besok candle merah 2 hari gitu ke 670 nya nggak jebol, atau setidaknya kalau jebol shadow-nya masih ada di 670 gitu. Kalau shadownya, bodinya masih menyentuh 670, artinya kan belum confirmation kan, artinya supportnya berhasil ditembus. Nah itu teman-teman bisa entry di harga terbaiknya 670 untuk sekarang. Tuh.
Sini juga dia habis cup and handle kemarin ya. Sebenarnya udah ketinggalan lumayan jauh sih ya. Ini cup and handle di 500, ini udah sekitar 670. Tapi kalau ngelihat dari patternnya juga masih oke banget sih. Nih. Dan ya mungkin bisa agak dipaksakan ini juga bisa cup and handle lagi yang gede nih ya. Satu. Terus di sini handle-nya ini. Tapi yang pasti dia udah breakout resisten. Cuman bisa kalau teman-teman pengen entry, Medco bisa tunggu confirmation break-nya dulu. Tapi untuk saham komoditas itu memang sayang kalau teman-teman 2021 nggak ada pegang saham komoditas ya. Jadi mungkin bisa pilih salah satu, entah mau batu bara atau minyak atau CPO. Bisa dipilih salah satu, yang pasti harus dipantau harga komoditasnya. Jadi biasanya saham-saham komoditas gitu tuh lebih relevan sama komoditasnya ya daripada pergerakan harganya. Jadi kalau komoditasnya masih naik ya udah ikutin aja, tapi kalau komoditasnya udah mulai berbalik arah, nah itu udah saatnya ancang-ancang, hati-hati bisa keluar setengah dulu atau bisa keluar semua juga nggak apa-apa. Jangan takut ketinggalan karena setiap hari itu pasti ada saham yang bisa dibeli. Tuh, itu untuk Medco. Dia juga kelihatan kalau yang jagain Medco ini hijau ini ya, EMA 20 nih. Tembus EMA 20 balik sampai malah plus ya. Dia jadi dari open di sini turun dulu terus naik ini. Dan sekarang udah nge-break resisten sama nge-break EMA 5 juga, artinya dia udah melanjutkan uptrendnya. Dan ada akumulasi volume, MACD mau golden cross. Nah, ini udah indikasi bagus banget sih nih Medco ini. Mungkin itu base entry-nya, tunggu besok koreksi sehari, atau bisa juga ya dengan volume segede ini tuh kenaikannya lanjut. Kalau misalkan lihat dari sebelumnya sih yang candle ini ya dia setelah naik gini ada koreksi tapi nggak ngelewatin setengahnya koreksi. Terus juga kalau ini kan berarti resistennya di sini nih. Nah, yang ini juga belum tembus karena bodinya masih nyentuh. Ya, ini juga tuh. Tapi biasanya koreksi itu volumenya lebih kecil. Nah, ini kan volume yang tinggi itu bisa dilihat di bawah. Ini volumenya mengecil, volumenya juga mengecil, volumenya mengecil, terus naik lagi seperti itu. Jadi mungkin kalau menurut saya sih ini karena ada shadow-nya juga ya. Bisa koreksi dulu ke 670. Nah, nanti kalau teman-teman mau entry 670 itu angka yang bagus selama 670 itu nggak breakout. Bisa jadi support yang cukup kuat 670. Ini dia juga berkali-kali 670 ini kayak angka yang dia respect ya, 670. Jadi teman-teman bisa entry di sini, dan yang ngikutin tren ini bisa scroll untuk targetnya. Yang terdekat di 700 ini, yang shadow-nya mantul di 700 ini. Nah, nanti kalau 700 tembus, ya yang pasti selama uptrendnya ini tidak tembus ya teman-teman bisa tetap hold sih, apalagi kalau mau swing trade. Tuh, yang terakhir saya mau menganalisa saham IRA. Ini requestan salah satu subscriber ya, kemarin minta request untuk di analisa. Jadi hari ini IRA ini dojinya besar, candlenya doji. Dia sebenarnya kalau dari kemarin sih dibanding kemarin ya masih naik 8%. Tapi hari ini candlenya kurang bagus, doji. Terus juga hari ini ada distribusi yang besar. Distribusi tambah bandarnya keluar. Ya kalau distribusi kan bandarnya keluar ya. Terus ini juga asing juga keluar. Tapi dia masih mengarah ke atas sih. Cuman MACD itu kan emang lagging ya. Jadi dia konfirmasinya agak telat. Jadi kadang udah bisa ketinggalan berapa candle gitu baru MACD-nya konfirmasi untuk keluar atau untuk masuk gitu. Nah, ini lihat distribusinya dari MG ini udah keluar cukup besar ya, cukup signifikan juga dibanding yang lain si MG ini. Tapi ya memang ini suatu yang wajar karena IRA ini saham all time high ya. Ya, all time high, dan dia baru kenapa kayak gini juga karena baru mendapatkan banyak sentimen positif saham-saham di medis itu ya. Dia kan kalau nggak salah distributor jarum suntik gitu, apalagi sekarang mau vaksinasi gitu. Tapi kalau dia dari candle hari ini kurang bagus sih kalau menurut saya, karena dia doji, shadow ke atas panjang, shadow ke bawah panjang. Itu artinya harganya ditolak untuk naik dan ditolak untuk turun. Jadi dia tutup di sini di harga opennya juga pas di trend line-nya. Nah, ini baru saya garis ya yang ini.
Nah ini saya garis karena tadi nggak ketahuan, sebelumnya kan di sini nih. Sebelumnya kan di sini trennya. Oh ya ini ya tren kemarin ya, mungkin bisa juga. Nah ini kan tren yang kemarin, uptrend channelnya kemarin ya. Nah terus hari ini ke break, jadi seperti ini. Nah tapi teman-teman harus hati-hati karena IRA ini all time high, artinya sekarang harga tertinggi di sini ya tadi ya, di high-nya 2500. Kasihan juga itu yang nyangkut itu. Tapi teman-teman kalau main di all time high, karena kadang nggak kelihatan di mana resistennya, di mana harga akan berbalik. Jadi kadang ya udah yang punya barang banyak kalau pengen balik ya dia balikin gitu, langsung diguyur di bidnya itu, jadi habis semua, harga langsung turun. Tuh kalau lihat dari kayak gini sih mungkin lebih baik untuk sell dulu ya, karena bandarnya udah keluarnya juga besar, big distribusi ini. Terus candlenya juga kurang bagus, tapi juga ya ini kayak contoh ini. Nah ini kayak gini kan, ini doji, ini hammer ya, inverted hammer atau hammer saya lupa. Nah, ini distribusinya juga besar. Akhirnya setelah itu koreksi terus di sini mulai diakumulasi lagi. Lihat yang ini, di sini akumulasi besar, tapi hari ini ya bandarnya udah take profit artinya. Tuh. Nah, kalau misalkan teman-teman mau entry bisa ngikut yang ini, tren yang ini ya. Artinya mungkin besok hari selanjutnya kan di sini. Nah, di sekitar harga 2200. Kalau misalkan dia nggak breakout, kalau amannya sih tunggu lusa sih ya. Jadi kayak ini trennya yang biru ini direspek atau enggak, karena kan dia habis nge-break tren yang biru nih. Nah terus nanti retest dulu. Kalau misalkan biru ini direspek, bisa menjaga penurunan harga ya, artinya teman-teman boleh entry di sini. Tapi nanti juga harus didukung dengan volume, terus juga akumulasi, karena saham-saham kayak gini tuh enak lihat pakai bandarmologi gitu. Kayak KF yang hari ini juga koreksi juga, yang kemarin saya analisis, bisa dilihat di video hari kemarin. Jadi untuk IRA, kalau saran saya sih, kalau teman-teman udah punya barang di sini atau misalkan di sini ya, ini kan masih ada spare ya, itu bisa take profit dulu. Tapi kalau menurut saya ya, tapi bebas juga karena putusan kembali ke teman-teman. Kalau teman-teman mau tetap hold silahkan, tapi kalau mau take profit dulu, keluar itu lebih baik. Nanti entry lagi kalau mulai udah ada pembalikan harga dan ada akumulasi. Ya mungkin ini kalau dilihat dari EMA-nya ya, dia itu kan ngikut sama yang biru ini ya, EMA 10. Ya mungkin bisa nungguin EMA 10 yang jemput dulu. Nanti kan EMA 10-nya kan naik. Nanti kalau dia ada nyentuh EMA 10 dan dia ada pembalikan harga, teman-teman bisa entry. Oke, segitu dulu hari ini. IHSG dan 3 saham yang udah dianalisis. Untuk teman-teman yang pengen request bisa komen di YouTube atau di Instagram kami cuan-cuan saham juga, untuk nge-request saham yang ingin dianalisa. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, juga share agar lebih banyak orang yang bisa mengetahui analisis ini. Itu aja. Terima kasih. Salam cuan. Duh, ketahuan nih.